J Pak Nanang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waduh, ini dari sudah tangkap layar. kelompok 5 yang terdiri dari saya 25, sendiri, nama 15, Noprianto, 25. kemudian dengan Bapak Sumarno. Di sini kami akan mempraktekkan coaching dengan model Tirta bersama Pak Marno. Kemudian di sesi pertama ini nanti saya sendiri akan berperan sebagai coach, kemudian Pak Sumarno akan berperan sebagai coach. Dan nanti di sesi kedua Pak Marno bergantian dengan saya, Pak Marno berperan sebagai coach, saya berperan sebagai coach. Demikian perkenalan dari kelompok 5. Monggo Pak Marno bisa kita mulai. Monggo di awal panjenengan sebagai coach Pak, saya sebagai coachnya. Halo. Halo, nggih, siapa? Assalamualaikum Pak Nanang. Hari ini Assalamualaikum Pak Nanang. Hari ini Bapak ada waktu luang tidak, J? Waalaikumsalam Pak Marno. Gimana? Kebetulan ini anak-anak sedang istirahat. Ada apa ya? Saya melihat kok sepertinya akhir-akhir ini Pak Marno tidak seperti biasanya. Nggak bersemangat seperti biasanya. Ada masalah apa ya Pak? Maaf Pak Nanang, kalau saya mengganggu waktunya Bapak. Oh, ada apa-apa Pak? Ada apa ya Pak? Begini Pak Nanang, saya itu mau curhat tentang masalah saya. Barangkali Pak Nanang bisa memberikan solusi pada saya. Oh, oke Pak Marno, dengan senang hati. Kira-kira apa ya Pak yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi, Pak Nanang. Masalahnya apa ya Pak Marno? Coba jenengan ceritakan pada saya. Apa yang Pak Marno rasakan? Mungkin saya bisa membantu. Begini Pak Nanang, Mm-mm. beberapa hari ada murid saya yang kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya, Dia itu seperti malas-malasan mengikuti pelajaran, Pak Nanang. loh, kok bisa ya Pak? Apa anaknya sedang sakit? Atau ada yang bermasalah dengan temannya Pak? Kalau menurut saya, Pak Nanang, Uh-uh. anaknya itu tidak ada permasalahan dan anak itu juga sehat, fit, fresh itu Pak Nanang. Hmm, sehat. Tapi anaknya nggak semangat ya Pak? Iya Pak Nanang. Emang proses mengajarnya Pak Marno bagaimana? Apa Pak Marno nggak bisa mengelola kelas dengan baik? Kalau saya boleh tahu, bagaimana proses mengajar yang Pak Marno lakukan? Hmm, saya dalam melaksanakan pembelajaran dan waktu mengajar sudah sesuai, Pak. Saya pun juga menggunakan alat peraga itu, Pak Nanang. Oh, gitu ya Pak. Nah, terus gimana tanggapan anak tersebut ya Pak?
Hmm, anak tersebut masih saja kurang semangat, Pak Nanang. Tidak seperti anak-anak yang lainnya yang begitu semangat sekali dalam mengikuti kegiatan belajar saya, Pak Nanang. Oh, gitu ya. Jadi masalahnya seperti itu. Kalau gitu, saya tanya Pak Marno dulu. Selama ini, apa yang Pak Marno Iya. lakukan dalam proses pembelajaran mengajar di kelas? Eh, ya seperti yang sudah saya ceritakan dari awal tadi, Pak Nanang, Hmm, saya itu menggunakan alat peraga. Selain itu juga saya itu mengajar para siswa untuk ya. menonton video dalam pembelajaran yang interaktif dan sangat menyenangkan agar siswa menjadi semangat dalam belajar, Pak Nanang. Begitu. Sebenarnya yang Pak Marno lakukan sudah bagus, Pak. Lalu, gimana hasilnya Pak Marno setelah mengajar menggunakan media tersebut? Seperti yang kita ketahui, bahwa karakter siswa itu kan berbeda-beda ya, Pak. Gaya belajarnya pun juga berbeda. Setiap anak itu tidak sama, Pak Marno. Betul, betul, betul. Juga ya Pak Nanang, Ya. ini kenapa selama ini saya nggak kepikiran memang beberapa hari ini ada siswa belajarnya itu kurang semangat dan berdampak pada hasil belajarnya jadi kurang maksimal, Pak Nanang. Nah, itulah Pak Marno. Pentingnya mengetahui karakter peserta didik dan penggunaan media ataupun model pembelajaran yang baik, yang bervariasi, agar anak tidak merasa bosan ya Pak. Jadi anak tersebut menjadi semangat untuk belajar Pak Marno. Oh, betul, betul. Gitu ya Pak Nanang. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak Nanang. Nah, setelah Pak Marno bercerita, sekarang bagaimana perasaan Pak Marno? Hmm, terus terang Pak Nanang, Hmm, beberapa hari ini saya itu merasakan kurang mampu dalam mengajar. Saya menjadi resah di dalam rumah kepikiran terus dalam masalah ini. Sampai-sampai pekerjaan ini jadi agak terganggu, Pak Nanang. oh, begini ya Pak. Kalau saya simpulkan, sebenarnya yang membuat Pak Marno merasa nggak mampu pada saat melakukan tugas mengajar itu, karena Pak Marno tidak menggunakan model pembelajaran yang variasi, sehingga ada murid yang merasa kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran, atau mungkin merasa bosan dengan pembelajaran yang Pak Marno lakukan. Ya, sebetulnya membuat saya itu resah, nggak mampu, itu karena dalam melakukan tugas pengajaran anak yang tidak semangat itu, Pak, mengikuti pembelajaran saat takut nantinya jadi masalah di kemudian hari, Pak Nanang. Kalau menurut saya, untuk masalah ini ya Pak ya, Pak Marno bisa melakukan identifikasi pada anak tersebut. Satu, mungkin melalui orang tua. Kemudian bisa menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Atau
panjenengan bisa menggunakan media atau anak-anak juga bisa diajak belajar di luar kelas, Pak Marno. Oh, begitu ya, Pak? Iya, Saya akan coba lakukan itu, Pak Nanang. dari apa yang sudah Pak Marno sampaikan tadi, kira-kira apa rencana ke depannya Pak Marno? Rencana saya yaitu menemui orang tua anak tersebut, Pak, untuk Mm-mm, membicarakan hal ini. ya, Mungkin beliau akan memberikan solusi ya, Pak. wah itu bagus Pak. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan selain itu Pak? Hmm, saya juga berencana menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang inovatif dan bervariasi dalam menjalankan proses pembelajaran mengajar yang saya lakukan, Pak Nanang. Iya, ya, itu Pak Marno, saya setuju. Lalu gimana dengan proses belajar mengajar yang akan Pak Marno lakukan selanjutnya? Rencananya sih setelah ini saya akan menerapkan Hmm, dan menggunakan model media pembelajaran ya, yang bervariasi agar anak-anak itu semangat sekali mengikuti proses pembelajaran, Pak Nanang. ya, ya, Alhamdulillah. Langkah yang Pak Marno ambil sudah sangat tepat. Saya setuju dengan ide itu, Pak Marno. Syukur. Sekarang saya merasa lebih lega, Pak Nanang, Hmm, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berusaha dengan murid yang jadi saya agak khawatirkan, takutnya saya ya, salah dalam melangkah, Pak Nanang. syukurlah kalau Pak Marno sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Marno rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Marno lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Hmm, untuk hal itu dalam proses pembelajaran mengajar Hmm, pastinya saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi hmm, agar anak-anak nanti tidak merasa bosan dan lebih semangat dalam mengikuti pelajaran, Pak Nanang. Nah, lalu dukungan apa yang Pak Marno butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Hmm, itu juga masih dalam pikiran saya, Pak Nanang. Ah, Mungkin ya, saya akan mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah hmm, dan sesama guru iya, iya. bersama-sama saling bertukar pengalaman, Pak Nanang. Iya, itu bagus sekali Pak Marno. Saya setuju dengan idenya Bapak. Semoga ide tersebut dapat segera terselesaikan masalahnya. Dan Pak Marno dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui tanpa rasa tidak mampu lagi. Amin. Makasih banyak ya Pak Nanang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya Pak Nanang. Amin, 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 ya Robbal Alamin. Sama-sama Pak Marno. Terima kasih banyak Pak Nanang. Kalau begitu,
Saya mohon izin untuk permisi untuk kembali ke kelas ya, Pak. Iya, Pak Marno, silahkan tetap semangat ya. Siap, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak Nanang. Sama-sama. Itu sesi kedua, nggih. Berarti Iya, jenengan Pak. sebagai coach, saya sebagai coach. Iya, Pak Nanang. Iya. Langsung saja kita mulai, nggih. Ji. Assalamualaikum, Pak Marno. Waalaikumsalam, Pak Nanang. Maaf, Pak Marno, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya ini Pak Marno mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Oh, baik, Pak Nanang. Apa yang mau diceritakan ya? Nah, gini Pak Marno, sebetulnya sih saya malu. Tapi mau gimana lagi kalau tidak curhat ke jenengan karena jenengan saya anggap sebagai guru senior di sini. Ini ceritanya Pak Marno. Iya, Akhir-akhir iya, iya. ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar ini kurang antusias Pak dalam mengikuti pembelajaran. Terus selain itu jumlah murid saya yang mengerjakan tugas ketika saya beri PR hanya 50% dari jumlah murid yang ada. Oh, jadi menurut Pak Nanang, apa yang Bapak harapkan dari obrolan pada sore hari ini, Pak Nanang? Ya, tentunya kita sebagai guru, ya pastinya saya mengharapkan solusi atas permasalahan dari apa yang saya hadapi ini tentang antusias anak-anak yang saya ajar, Pak Marno. Menurut Pak Nanang, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Nanang itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Nanang? Eh, Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama pembelajaran saya seperti sedikit membosankan, Pak. Terlalu monoton. Kemudian saya juga terlalu Oh, dominan untuk berbicara. iya, iya. Kemudian saya bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat. Kemudian juga tidak memberi kesempatan mereka untuk aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak Marno. Oh, begitu Pak Nanang. Iya, Pak. Terus kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Nanang antusias dalam pembelajaran itu? Hmm, menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan juga tidak membosankan, Pak. Wah, wah, wah. Ya, saya sependapat dengan pendapat Pak Nanang. Lalu, menurut pendapat Pak Nanang, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran itu? Menurut saya, pembelajaran sih harus berpusat pada murid, Pak. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran itu kalau bisa diberi ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik, Pak. Lalu Pak Nanang mengenai tugas diberikan kepada murid-murid, apa penyebab sehingga kekurangan antusias dalam pengumpulan tugas tersebut, Pak Nanang? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Pak. Dan
berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Pak. Oh, kalau begitu kira-kira Bapak Nanang menggunakan sumber belajar apa saja ya yang di kelas? Jujur saja, saya hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak Marno. Oh, adakah sumber belajar lain selain buku teks? Ya, sebetulnya kalau saya pikir sih banyak, Pak. Kalau sumber belajar itu bisa kita mencari sebuah video dari YouTube, kemudian dari artikel-artikel di blog, atau tulisan ilmiah dari internet, Pak. Atau juga bisa kita menggunakan aplikasi yang saat ini sedang ngetren, yaitu ada TikTok, ada IG, Pak Marno. Nah, betul sekali Pak Nanang. Saya yakin sekali bila Bapak Nanang bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid antusias dalam pembelajaran, dalam mengembangkan ide, alternatif, solusi, atau rencana yang akan dibuat oleh Pak Nanang. Jadi, sekarang apa rencana Pak Nanang untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya sih, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Pak. Seperti video dari YouTube, dari TikTok, dari IG. Yang kedua, saya akan memberikan tugas kepada murid tidak terlalu banyak seperti kemarin. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Pak Marno. Yang intinya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, Pak Marno. Misalnya menggunakan bentuk tema, lagu, maupun puisi atau pantun, atau mungkin dengan yang lainnya, Pak Marno. Bagus sekali rencana Pak Nanang. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Nanang. Lalu apa komitmen Bapak Nanang terhadap rencana Bapak ini? Saya akan berkomitmen, Pak, untuk selalu membuat modul ajar yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar yang mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan betul-betul merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan dalam mengeksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar kepada mereka, Pak Marno. Wah, bagus sekali Pak Nanang. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Pak Nanang. Terima kasih Pak Marno atas waktu yang diluangkan dengan saya dan terima kasih juga masukan-masukannya. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Amin. Sama-sama Pak Nanang. Ya, selesai nggih Pak. J, Ini selesai kita Pak. berarti mengerjakan yang sebentar saya download dulu Pak. Refleksi diri, latihan coaching. Oke.